Al-khamsah itu sesuai Kak dengan lafaz sebelumnya. Sila dari mausul, tamam ya. Sila ini menjadi sila ya. Nah, sila di sini itu kira-kira berupa jumlah atau syibu jumlah. Coba. Ja'u di sini kira-kira berupa jumlah atau syibu jumlah. Ja'u itu kira-kira berupa jumlah atau syibu jumlah. Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Ja'u kira-kira berupa jumlah atau syibu jumlah? Ja'u jumlah apa? Jumlah fi'liyah, tamam ya. Ja'u adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fa itu teman-teman, itu ketika tertak setelah isim mausul itu harus sesuai. Maksudnya bagaimana? Ketika isim mausul itu jamak, alladzina kan jamak teman-teman. Jadi harus jamak juga. Tidak bisa kita alladzi ja'u, gak boleh. Ya. Jadi kita harus menyelesaikan. Kalau yang tasniyah itu alladzani, kalau yang jamak alladzina. Jadi kita fi'il madhinya yang menjadi setelahnya itu menjadi sila itu harus sesuai dengan alladzi. Mereka mufrad muzakkar, allati mufrad muannas, itu harus sesuai. Alladzani, alladzina, itu harus sesuai. Nah, yang tertak setelah isim mausul namanya apa? Sila. Sila sendiri itu ada dua kayak, ada jumlah dan syibu jumlah. Kalau jumlah ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Tadi yang fi'liyah seperti ini teman-teman. Alladzina jaha, ini kan sama-sama muzakkar kan? Ini muzakkar, mufrad muzakkar, maka harus sesuai. Gitu ya. Sekarang kita ganti teman-teman. Allati, misal allati kira-kira pakai najaha apa najahat? Coba ditebak kira-kira kalau allati kira-kira pak najahat atau najahat? Oke, bentar ya. Najahat. Sesuai. Nah, itu harus sesuai. Kenapa harus sesuai, Kak? Karena di sini itu menunjukkan lafadz yang ini mudzakkar, ini muannas, sesuaikan. Ini fungsinya kita belajar bahasa Arab. Jadi nahwu shorof kita itu dasar kita tahu, kemudian kita praktekkan ke dalam muhadatsah atau qiraah. Gitu ya. Nah, selanjutnya alladzi huwa mujtahidun, sama ini teman-teman. Alladzi huwa mujtahidun. Nah, alladzi sini adalah mufrad mudzakkar. Huwa di sini menjadi mubtada yang sesuai dengan alladzi. Yang mana? Allazi huwa mujtahidun, yang mana dia itu rajin atau berusaha. Gitu ya. Itu ya. Atau yang ke selanjutnya ada yang jar majrur atau dzaraf. Yang dzaraf ini seperti ini. Allazi indaka, yang ada di sampingmu. Allazi amamaka, yang ada di depanmu. Allazi qablaka, yang ada di sebelum kamu. Allazi fil baiti, yang ada di dalam rumah, itu ya. Benar sekali ya. Jadi nahwu shorof itu mudah kalau kita tahu caranya. Oke ya. Sebenarnya gampang teman-teman. Selanjutnya, faqala lahum alladzina ja'u amsi, ini mabniya. Amsi ini ada pembahasan sendiri teman-teman. Ini menjadi dzaraf asli. Apa artinya amsi? Coba artinya amsi apa? Apa artinya amsi teman-teman? Ada tahu artinya amsi? Amsi apa artinya? Kemarin. Kok sore? Kemarin Kak. Yesterday, tamam. Kemarin itu yesterday. Kalau bahasa Arabnya amsi. Kalau godan, apa artinya godan? Godan apa artinya godan? Apa artinya godan teman-teman? Besok. Godan artinya adalah besok ya. Oke. Teman-teman, untuk bisa daftar kelasnya, kami sematkan di bio ya. Di sini ada kelas daftarnya, kemudian ada e-booknya teman-teman. Misal via WA nanti, di sini teman-teman. Ada kelas semi private. Ini cocok untuk teman-teman yang pemula atau menengah yang ingin mendalami dasar bahasa Arab. Nanti kita akan belajar nahwu shorof, baca kitab dasar dan muhadatsah dasar. Jadi bisa teman-teman join untuk 10 kali pertemuan 50K. Atau private class, ini untuk teman-teman yang pengen fokus belajar bahasa Arab, nanti satu tutor satu murid ya. Kemudian materinya fleksibel, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Untuk semua level, mahir, pemula atau menengah itu bisa, karena di sini bisa request materinya bisa request. Kemudian ada kelas VIP ini belajar teman-teman, nanti kami kasih qawaid atau modulnya, qawaid muhadatsah,
kemudian TOEFL dan sebagainya ya. Kemudian nanti ada bimbingannya bagaimana mencari atau memahami materi tersebut. Dan ini lifetime, tidak ada biaya bulanan. Kalau ini ada teman-teman, semi private sama private. Ya, caranya teman-teman langsung saja klik di bio. Di sini daftarnya di sini atau buka WA kami, buka di bio kami itu ada nomor admin gitu ya, admin kami. Selanjutnya, qala Abdullah. Kembali lagi qala Abdullah. Ini adalah fi'il madhi kayak tadi Kak ya, fi'il madhi. Abdullah menjadi fa'il daripada lafaz qala. Ya, Abdullah menjadi fa'il daripada lafaz qala. Sekarang Abdullah di sini kira-kira isim makrifat atau isim nakirah? Coba. Abdullah di sini kira-kira isim makrifat atau isim nakirah? Abdullah. Isim makrifat. Oke. Kalau isim makrifat kenapa kira-kira teman-teman? Isim makrifat kira-kira kenapa di sini? Kenapa kok Abdullah di sini disebut dengan isim makrifat? Idhofah salah. Alasannya karena alam. Jadi nama orang itu adalah isim makrifat Kak. Nama orang ya. Ini ya. Yang ini isim alam. Nama. Nah sekarang Abdullah itu termasuk alam apa teman? Abdullah itu termasuk alam isim, lakob atau kunyah? Abdullah sendiri itu termasuk alam isim, lakob atau kunyah? Ada yang tahu? Abdullah kira-kira alam isim, lakob atau kunyah? Alam kunyah? Nah, ada lagi yang lain? Alam isim Kak ya. Alam isim teman-teman. Jadi ini di sini ada ketentuannya ya. Jadi alam isim itu nama asli sejak lahir. Misal namanya Abdullah, selamanya Abdullah. Atau misal namanya Muhammad, selamanya Muhammad. Waalaikumsalam. Atau selamanya Fatimah, Fatimah teman-teman. Ini alam isim. Nah kalau alam lakob bagaimana Kak? Julukan. Misal ya teman-teman julukannya apa ya? Asadullah, singa padang pasir, atau singanya Allah. Nah, bisa. Atau Siddiq, Abu Bakar, Siddiq, Al-Faruq, Umar Al-Faruq, Al-Amin, Nabi Muhammad. Ini semuanya adalah menunjukkan isim makrifat. Atau alam kunyah. Alam kunyah itu yang didahului abun, umun, ibnun, bintun. Jadi dalam bahasa Arab itu sering ada nama yang depannya ada abun, amun, bintun. Kayak Abu Bakrin, Ummu Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, gitu kayak. Itu semuanya adalah menunjukkan ini teman-teman ya, abun, umun, bintun. Oke, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada lafaz Abdullah. Nah, Abdullah itu teman-teman artinya hamba. Ya, Abdullah adalah hamba. Apa bahasa Arabnya hamba kecil? Coba. Apa bahasa Arabnya hamba kecil, teman-teman? Kira-kira apa bahasa Arabnya hamba kecil? Ubaidun, ya. Abdun, Ubaidun. Abdul Soir, bisa. Tapi ini adalah isim tazkir Kak. Jadi kalau ada yang menunjukkan tersebut itu disebut dengan apa? Isim tazkir. Gitu ya. Isim tazkir. Ini ada kaidah sendiri teman-teman. Bagaimana cara mengubah dari awalnya hamba menjadi hamba kecil itu ada caranya. Ya. Di sini caranya itu seperti ini Kak. Jadi teman-teman nggak perlu bingung caranya bagaimana mengubah dari bentuk mufrad menjadi tazkir ya. Misal Abdun menjadi Ubaidun tidak perlu bingung karena di sini gampang sekali untuk bisa ngubah ini ya. Jadi kalau kita mengetahui misal 3 huruf kayak Abdun ya, ganti saja menjadi Ubaidun. Di bio Kak, terus belajar klik link di bio, pilih yang e-book. Di situ Kak ya. Kami sematkan di link di bio, teman-teman dapatkannya di situ. Di e-book atau ke kelasnya nanti juga bisa. Kelasnya juga dapat ini teman-teman. Misal fu'ailun ya. Untuk isim yang terdiri dari 3 huruf. Ini Abdun, Ubaidun. Atau yang lebih dari 3 huruf kayak fu'ailun. Ini lebih 3 huruf teman-teman. Kayak contohnya ini dirhamun kan 4 huruf kan. Dal 1 2 3 4. Maka tidak cocok menjadi fu'ailun. Yang cocok menjadi apa? Fu'ailun.
Makanya dirhamun menjadi duraihimun. Fuailun juga bisa teman-teman. Usurun, ini kan lebih dari 3 huruf, bahkan 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, menjadi apa? Usaifirun, usaifirun, gitu kan ya. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan isim taskir namanya isim taskir teman-teman, gitu ya. Oke, selanjutnya ada lafadz hadaru. Hadaru ini kembali lagi nih, fi'il apa kira-kira hadaru? Hadaru fi'il apa teman-teman? Siap sayang. Fi'il madhi, luar biasa ya. Lu fi'il apa? Fi'il madhi. Hadaru adalah fi'il madhi. Hadaru adalah fi'il madhi, teman-teman. Kalau hadaru adalah fi'il madhi, kira-kira menunjukkan dhamir apa? Kira-kira di sini dhamir apa yang disimpan, teman-teman? Kira-kira dhamir apa yang disimpan? Dhamir hum mustatir atau muttasil ya, hum. Hadara hadara hadaru, hadarat hadarata hadarna, hadarta hadartuma hadartum, hadarti hadartuma hadartunna, hadartu hadarna. Itu penting sekali untuk kita hafal teman-teman. Jangan sampai kita pengen ngomong bahasa Arab tapi kita tidak bisa membedakan antara yang mudzakkar sama muannas atau ghaib sama mukhatab itu ya. Itu fatal itu nanti jadinya. Nah, fatal. Kenapa? Karena kalau kita ngomong pasti tidak hanya satu orang, ada banyak orang ya. Kita harus tahu teman-teman. Misal di sini untuk tadi jamak mudzakkar ghaib kan, ini teman-teman, jamak mudzakkar ghaib. Mereka laki-laki. Hadaru berarti. Contohnya apa? Nasoru. Kita gambar aja hadaru gitu ya. Nah, di sini hum berarti. Gitu kan. Dhamir jamak mudzakkar ghaib. Tamam. Ya. Hadara hadara hadaru, hadarat hadarata hadarna, hadarta hadartuma hadartum, hadarti hadartuma hadartunna, hadartu hadarna. Itu kan ya. Untuk produk digital kami sematkan di bio Kak ya. Untuk produk digital berupa e-book kami sematkan di sini Kak. Jadi di sini paling atas sendiri itu sudah ada keterangan e-booknya. Nanti di sini teman-teman dapatkannya via email. Jadi seperti ini Kak. Lihat e-booknya ada di sini. Jadi teman-teman kalau ikut live nanti kami informasikan sambil buka materi. Jadi anak untuk bisa komunikasi kita nyambung gitu. Atau ikut kelasnya juga dapat nanti. Kalau ikut kelasnya juga dapat materinya seperti ini. Kelas private, semi private atau yang VIP. Hadaru, mereka hadir. Al-yauma, ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-yauma di sini kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-yauma di sini kenapa kok bisa dibaca nasab, teman-teman? Al-yauma dzaraf tamam. Dzaraf Kak ya. Nah, kalau dzaraf di sini kira-kira dzaraf apa Kak? Dzaraf di sini kira-kira dzaraf apa? Dzaraf zaman apa dzaraf makan? Ada namanya sama bahasa Arab kelas 1. Al-yauma dzaraf zaman apa dzaraf makan? Pinter kalau nek, aduh. Pinter sekali ya. Ini adalah dzaraf zaman Kak ya. Kenapa dzaraf zaman Kak? Karena ini menunjukkan waktu. Al-yauma waktu. Apa artinya al-yauma teman-teman? Apa artinya al-yauma? Apa artinya al-yauma? Nilai-nilai sing berpengaruh. Besar mau orang kayaknya sing masuk nick nem papat deh. Mana nih? Makanya Hari ini. jadi harus diperdalam. Pak, Pak. Ya. Al-yauma hari ini. Al-yauma hari ini. Terus nilai kecil-kecil saya. Kami memang Oke. Selanjutnya menilai kok. al-yauma hari ini. Wa kharaju itu adalah fi'il apa kharaju? Kharaju kira-kira fi'il apa? Udah maju.
suka ini nih. Sama telur atau enggak ada. Pintar masak namanya ya. Fi'il Kamera ada nggak ya? fi'il madhi, tamam. Tembak. Ya. Kharaju adalah fi'il madhi. Kharaju adalah fi'il madhi. Kira-kira di sini kharaju bina apa teman-teman? Kharaju bina sahih apa bina mu'tal? Kharaju di sini bina sahih apa bina mu'tal? Kamu kan? Kharaju di sini kira sahih apa bina mu'tal teman-teman? Sahih. Sahih. Satuannya tuku, jipis, kacang. Itu kayak orang jipis meno banyak banget ya. Ya, ke sayur mayur. Bina sahih. Tamam. Nggak apa-apa larang. Lombok seon sama lagi juga. Oke, sip. Kharaju adalah bina sahih. Kharaju adalah bina Oke, Pak. sahih. Kilonya sangat puluh, mbak. Kemudian di sini domir apa tinggal teman? Domir apa yang disimpan dalam lafaz kharaju? Domir hum, tamam ya. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajta, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Qabla qalilin kenapa kok bisa dibaca nasab? Qabla qalilin kenapa kok bisa dibaca nasab? Zaraf. Coba. Mana? Dzaraf. Ini dzaraf apa kira-kira? Dzaraf apa kira-kira? Kalau dzaraf kira-kira dzaraf apa? Di zaman. Di sini dzaraf apa kira-kira teman-teman? Dzaraf apa? Zaman. Dzaraf zaman, tamam, luar biasa. Dzaraf apa? Dzaraf zaman. Ya. Qabla qalilin. Apa artinya qabla qalilin? Coba kira-kira apa artinya qabla qalilin? Apa artinya qabla qalilin? Baru saja. Ya teman-teman, kalau ikut kelasnya juga bisa. Nanti kelasnya akan mendapatkan e-booknya, kemudian teman-teman dapat sertifikat. Ya. Oke, lanjut. Qabla qalilin barusan. Oke, qabla qalilin barusan. Selanjutnya, qalilin di sini kenapa kok bisa dibaca jar? Kenapa kok bisa dibaca jar? Kenapa qabla qalilin kok bisa dibaca jar? Menjadi mudhof ilaih, luar biasa ya. Jadi kalau terletak setelahnya ini itu menjadi apa? Menjadi mudhof ilaih. Gitu teman ya. Menjadi mudhof ilaih. Selanjutnya di sini ada qabla qalilin barusan. Azunnu. Azunnu ini dhanna yazunnu itu memiliki dua maf'ul teman-teman. Dhanna yazunnu itu memiliki dua maf'ul. Sekarang kalau azunnu di sini kira-kira fi'il apa? Azunnu kira-kira fi'il apa? Azunnu, dhanna yazunnu kira-kira fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Oke ya. Ini adalah fi'il mudhari. Ini adalah fi'il mudhari dhanna yazunnu teman-teman. Jadi dhanna yazunnu adalah fi'il mudhari. Artinya adalah menyangka. Dhanna yazunnu. Ini adalah fi'il mudhari. Apa tanda fi'il mudhari'nya ada ya? Kenapa kok pakai alif kah atau hamzah nih ya teman-teman? Karena ini menunjukkan dhamir ana. Yazunnu, yazunnani, yazunnuna, dhamir ana. Jadi ini kalau kita menemukan dhamir ana itu seperti ini Kak. Tasrifannya seperti ini. Lancar banget. Misalnya kita menunjukkan dhamir ana. Ini. Yang ini yang di bawah sendiri nih. Nah, ini. Itu namanya tasrifan fi'il mudhari. Nanti di sini ada tasrifan caranya ya teman-teman. Ada lugawi, ada istilahi. Jadi gampang banget kalau kita pengen menentukannya. Tinggal teman-teman hafalin saja. Nah ini. Nah, nanti ada fi'il madhi, fi'il amar. Nah,
Kalau sih abis itu saya kasih. Selanjutnya, adzunnu annahum. Nah, di sini kenapa yang sudah gabung di grup itu dibuka jam kedua? Jam kedua itu di situ, Kak. Iya. Makna saya ya. Annahum di sini ini kan hamzah, teman-teman. Hamzah. Ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Amun kayak gitu Ini menjadi maf'ul bi dari palafat Dibuangnya adzunnu. kesini, dibuangnya kesini. Annahum menjadi maf'ul bi dari palafat adzunnu. Nah, kok bisa Kak menjadi maf'ul bi? Ya, teman-teman. Jadi jumlah itu bisa menjadi maf'ul bi, Enak. tapi bukan dibaca inna, Cuma lagi bersih. melainkan dibaca anna. Sedangkan dzona idzunnu sendiri itu adalah pengamalnya tansibul maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Itu menasabkan dua maf'ul. Jadi kalau kita menemukan dzonna dan saudaranya, itu pengamalannya adalah menasabkan dua maf'ul. Dzonna. Ini teman-teman, ada dzonna, kemudian ada hasiba, ada alima, wajada, za'ama, ja'ala, ittakhada, ro'a, darohab, adda, ta'allam, alfa, haja. Oke. Ini adalah contoh daripada lafaz amil nawasih yang dzonna. Contoh yang dzonna pertama ya, teman-teman. Dzonna Zaidun akhahu shadiqan. Dzonna mengira Zaidun menjadi fa'il daripada lafaz dzonna. Akhahu di sini kira-kira i'rabnya apa? Akhahu di sini i'rabnya apa kira-kira, teman? Akhahu. Ada yang tahu akhahu i'rabnya apa? Akhahu. Ya, tinggal 15%. Nasab. Menjadi apa? Menjadi maf'ulun bihi. Oke. Nah, sekarang maf'ul bi, apa tanda nasabnya, Kak? Ini kan nasab, teman-teman, menjadi maf'ul bi. Kira-kira apa tanda nasabnya? Kok bisa ini nasab? Apa tanda nasabnya? Apa nih? Kok bisa-bisanya nakhul ini nasab? Apa tanda nasabnya? Alif. Luar biasa. Tanda nasabnya adalah alif. Tanda nasabnya adalah alif. Kenapa? Asmaul husna. Waktu. Kok bisa asmaul husna, Kak? Benar. Iya. Asmaul khamsa, tamam. Ya, asmaul khamsa, tamam. Ya, benar sekali. Asmaul khamsa. Namanya Cino, cakapnya Cino. Gitu, teman ya. Isim yang 5. Jadi dibaca nasab. Ini ya kayak Alasannya dengan apa? Dengan alif. Abun, akhud, hamun, fuzu. Nah, kalau sodikon ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Sodikon di sini kenapa kok bisa dibaca nasab, Kak? Sodikon kenapa kok bisa dibaca nasab? Badal? Hal? Maf'ul aja? Oh, enggak, Kak. mungkin apa yang dari masa Mana? Paling kurnya malah kami pariki. Hati-hati. ini apa lucu menang jeplem ya Maf'ul menangan banget karena san. Ini maf'ul 2. kalau lebih persis sama anak menang. Oke. Maf'ul kedua dari lafaz dzonna. Dzonna Zaidun akhahu shadiqan. Ya. Zaid mengira saudaranya shadiqan jujur. Jadi shadiqan di sini itu menjadi maf'ul bi daripada lafaz Ya, anak sejarah. dzonna. Maf'ul ke mana? Maf'ul kedua. Kenapa? Karena pengamannya adalah tansibul maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Zaitun. Oke ya. Bada kalian tadi itu ya. Khabar dzonna. Yang mau menang kalimat contohnya. Gitu ya, teman-teman ya. Yang mana Kak Syarifuddin? Baru saja, Kak. Ba'da qalilin baru ba'da qalilin setelah ini, teman-teman. Kalau qabla qalilin barusan. Gitu ya. Ini nanti ada saudaranya dzonna, teman-teman ya. Ada saudaranya dzonna, ada dzonna, ada hasiba, ada alima, ada wajada, kemudian ada za'ama, ada ja'ala, ittakhadha, ra'a, darohab, ada ta'allam, al-fahaja. Ini semuanya adalah saudaranya dzonna. Jadi pengamalnya adalah tasibul maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Gitu, Kak. Nah, yang hasiba ya, hasiba ini artinya adalah mengira. Mengira, hasibat toribu adrasa, murid itu mengira pelajaran asoban menjadi maf'ul bi sulit. Jadi ini jadi maf'ul bi semua. Ini 1 maf'ul bi, 2 maf'ul bi. Makanya tansibul maf'ula ini. Oke ya. Selanjutnya, Cuma kadang-kadang disuat maning kayak lembar kami kak. adzunnu annahum, ini menjadi maf'ul bi juga.
annahu menjadi maf'ul bih. Sekarang kalau annahu menjadi maf'ul bih, itu hum di sini i'rabnya apa? Mahal apa teman-teman? Setelah anna hum di mahal apa? Ada anna? Ansibul isma? Silakan Kak, kalau nggak paham-paham, kami menyediakan kelas private sama semi private. Nggak paham teman-teman, nanti kita akan belajar via Google Meeting. Jadi kalau teman-teman nggak paham, nanti bisa daftar di kelas semi private atau private. Nanti dapatkan materinya, kemudian teman-teman kami bimbing, ya. Atau yang mau lifetime ada yang VIP teman-teman di sini Kak ya. Jadi kelas kami di sini ada 3 pilihan teman-teman. Nanti juga akan mendapat e-booknya. Misal teman-teman mau semi private ya, ini cocok bagi pemula atau yang pengen mendalami nausorof, belajar kitab dan muhadasah dasar ya, nanti bisa dikembangkan. Atau teman-teman private juga bisa, satu tutor satu murid, nanti juga akan mendapatkan materi dan waktunya fleksibel untuk semua level. Bisa request karena ya, mau balago, mau pemula, mau yang sudah mahir bisa teman-teman. Atau yang VIP kelas ini cukup 1 kali bayar, karena ini nanti teman-teman akan dapatkan materinya dan kami bimbing untuk bisa mendalami materi tersebut, bagaimana cara belajarnya, memahaminya, dan ada latihan-latihannya Kak, gitu ya. Silakan teman-teman DM admin kami atau langsung saja klik link di bio, gitu ya. Selanjutnya, kalau mau bukunya saja juga bisa Kak. Kalau mau bukunya saja di sini Kak. Jadi yang paling atas sendiri itu bisa. E-booknya saja itu paling atas ya. Berupa e-book digital, produk digital ini Kak. Paling atas sendiri Kak. Jadi Kakak klik bawahnya nih. Nanti di sini ada pilihannya Kak. Gitu ya. Ini e-booknya. Teman-teman langsung saja klik di sini. Nanti masuk ke emailnya masing-masing. Gitu Kak ya. Mahal rofa, ini mahal nasab teman-teman. Isimnya anak itu mahal nasab Kak. Isimnya anak mahal nasab. Mahal nasab. Kenapa mahal nasab teman-teman? Karena menjadi isimnya Anna. Kabror silakan klik di bio, nanti Kakak dapatkan e-booknya. Tansibul isma taruful khobar. Jadi kalau teman-teman mengetahui pengamalannya Anna dan saudara, depannya itu menjadi nasab teman-teman. Tansibul isma dibaca nasab, watar faul khobar dibaca rofa. Khobarnya dibaca rofa. Makanya menasabkan isim merofakan khobar. Tansibul isma watar faul khobaro. Itu kalau pengamalannya Anna, ya. Nanti saudaranya teman-teman ini, saudaranya. Jadi misalnya saudaranya Anna ya, inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu adalah berdiri. A'lamu anna thaliba mujtahidun. Saya mengetahui bahwa siswa itu berusaha atau rajin. Ka'anna thaliba maridun. Seakan-akan seolah-olah murid itu sakit. Nah, thaliba di sini semuanya dibaca nasab, gitu ya. Dibaca apa? Dibaca nasab. Sama kayak tadi hum itu dibaca nasab Kak. Kenapa hum dibaca nasab? Karena di sini menjadi isimnya Anna. Alhamdulillah Kak Abdul Aflai, Masya Allah. Di sini ada domir dibaca mutasil ya, nasab. Annahum, mereka. Annahum ini kembali ke mana? Kembali ke ini tadi teman-teman. Kembali ke lafaz yang 5 tadi. Ada Kak di bio. Zahabu di sini kenapa ini menjadi khobar? Jadi Kakak ada di bio Kak. Nomor admin kami ada di bio. Admin kami ada di bio teman-teman. Oke, seperti itu. Zahabu ini menjadi khobar teman-teman. Kira khobar apa di sini? Zahabu khobar apa? Di sini khobar apa kira-kira? Ada di sini Kak ya. Kami sematkan ada di sini semua. Ini pakai notes. Jumlah apa teman? Khobarnya Anna. Oke ya, khobarnya Anna. Khobar di sini kira-kira berupa apa teman? Khobar di sini kira-kira berupa khobar apa? Khobar di sini kira-kira buat khobar apa teman-teman? Jumlah fi'liyah, tamam. Jumlah fi'liyah. Oke ya, khobar jumlah fi'liyah. Oke. Kalau jumlah fi'liyah kira-kira di sini fi'il apa teman? An-nadhabu ini fi'il apa kira-kira?
Zahabu kira-kira fi'il apa? Fi'il madi. Oke. Fi'il madi. Oke. Oke, luar biasa. Selanjutnya, di sini ada lafaz zahabu. Berarti fa'ilnya di sini berupa dhamir hum yang kembali kepada annahum. Ilal mudiri namanya susunan apa? Ilal mudiri kira-kira susunan apanya, teman-teman? Ilal mudiri kira-kira susunan apa? Ilal mudiri? Ilal mudiri kira-kira susunan apa? Susunan jar majrur, oke ya. Ilal mudiri adalah susunan jar majrur. Ilal mudiri adalah susunan jar majrur. Nah, di sini al mudiri itu apa artinya, teman-teman? Al mudiri kira-kira apa artinya al mudiri? Al mudiri kira-kira apa artinya al mudiri? Al mudiri kira-kira apa artinya? Al mudir apa artinya, teman-teman? Kau beli ayah di mana, Dek? Kepala sekolah, oke ya. Kepala sekolah. Jadi kalau mudir madrasah kepala sekolah. Kalau mudirul jami'ah itu berarti rektor. Mudirul jami'ah itu rektor. Jadi ya. Mudirul jami'ah itu rektor. Itu. Selanjutnya al-mudir adalah kepala sekolah. Roja'a. Ini adalah fi'il madhi. Roja'a adalah fi'il madhi. Belum, baru bersih. Roja ini fi'il apa, teman-teman? Roja'a kira-kira fi'il apa roja? Nah, Roja kira-kira fi'il apa roja? Roja'a, ada tahu kira-kira fi'il apa? Fi'il madhi. Roja adalah fi'il madhi. Roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u. Roja'a itu adalah fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi itu berarti mu'rab apa mabni? Coba, fi'il madhi itu mu'rab apa mabni, teman-teman? Fi'il madhi itu mu'rab apa mabni? Ada tahu kira-kira fi'il madhi itu mu'rab apa mabni? Mabni. Oke. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi isim fi'il yang mabni itu ada dua, Kak. Ada fi'il madhi sama fi'il amar. Ini nanti bisa didapatkan pembelajarnya ada di jam kedua. Jadi kalau kita menemukan fi'il madhi itu adalah fi'il yang apa namanya? Ini fi'il amar, fi'il madhi ini semuanya adalah menunjukkan mabni. Kalau mudhari itu mu'rab. Nanti di sini ada pembahasan juga ya. Keterangannya ada juga nanti. Selanjutnya, di sini roja'a pulang atulabu menjadi fa'il dari para lafaz roja'a. Oh ya teman-teman, di sini meskipun jamak itu tidak perlu diganti roja'at. Tidak perlu diganti roja'at. Meskipun yang jamak adalah muannas, kenapa? Karena ini berakal atau akil, berakal kan siswa. Maka tetap roja'a. Roja'atul labu, fa'ilnya berupa isim dhohir, atul labu. Atul labu di sini kira-kira fi'il apa, teman? Isim apa atul labu? Atul labu kira-kira isim apa atul labu? Atul labu isim apa kira-kira, Kak? jangan sampai kenapa? Hah? Nah, gitu baik kamu mah. Udah bersih kan nggak mau. Saya marah-marah. Oke, atulabu adalah jamak taksir. Tamam. Atulabu adalah jamak taksir. Coba, kira-kira apa isim mufrad daripada lafaz atulabu? Apa isim mufrad daripada lafaz atulabu? Atulabu adalah jamak taksir. Kalau isim mufradnya apa? Talibun. Talibun, tulabun. Oke, teman-teman, talibun adalah tulabun. Jadi talibatun, talibatun, nah, talibatun.
Oke, tolibatun tuh isim mufrad kan, siswi artinya. Coba kira-kira apa bahasa Arabnya siswi-siswi atau banyak siswi? Banyak siswi kira-kira bahasanya teman-teman, banyak siswi. Banyak siswi kira-kira bahasa Arabnya banyak siswi. Ada tahu banyak siswi teman-teman? Tolibatun tamam ya. Jadi kalau jamak muannas salim itu tambahan alif dan ta. Jadi kalau ada alif dan ta di belakangnya itu namanya jamak muannas salim. Oke. Kayak tolibatun, mukminatun, ketika nasab menggunakan kasroh, ketika jar menggunakan kasroh, itu namanya jamak muannas salim. Gitu kayak. Jangan sampai lupa Kak. Ini penting sekali untuk kita hafalkan. Ini dia. Kalau jamak taksir ini berbeda. Jamak taksir itu teman-teman. Jadi kita lihat di kamus. Jadi teman-teman tidak boleh mengarang sendiri jamak taksir. Kita harus menghafal di kamus Kak. Dan kita hanya bisa menentukan wazan-wazannya saja teman-teman. Kamu mau masuk gigi. Oke, seperti itu. Turun. Selanjutnya, Bahaya. di sini ada lafaz tadi atulabu itu apa teman-teman ya? Ini atulabu